Saya harus tahu dulu nih. Oh, oke. Oke, sebentar. Di sini aku dapat bisikan. Ada selain Andi tuh namanya ada nama kayak nama ini deh. Namanya tuh Dede gitu ya. Dia hadir loh di sini. Tapi kamu pelan-pelan ya, jangan sedih. Saya coba untuk melihat. Kamu bawa fotonya enggak? Ya. Baik. Siapa yang bersedia untuk kita bantu Ibu Ina? Satu orang pria. Ada? Kamu aja deh. Turun kamu. Dan gue harus serius ya. Ke sini deh. Sini deh. Saya hanya mengerjakan ya. Tapi resiko yang ditanggung sendiri. Kalau kamu sudah masuk ke dunia arwah, menuju pintu gerbang itu, kamu telusuri ya lebih lanjut. Terus cari yang namanya Adi ya, Adi. Terus bawa Adi masuk ke badan kamu. Ya, tidak usah berbanyak bicara atau apa, tapi harus cari. Di gerbangnya warnanya biru. Bu Ina sampaikan nanti apa yang mau disampaikan ke Adi. Ada kain lagi gak? Kain lagi. Ada kain lagi yang lebih besar. Yang lebih besar lagi. Ini boleh dibakar nggak? Apinya? Oh iya. Dibakar gimana sih? Cara bakar minyak saya nggak tahu. Korek kah? Korek. Oke, korek. Ada kainnya? Nggak ada. Kainnya. Kayaknya nggak ada. Nanti ini mohon maaf. Mana ini? Pencet ya? Kamu masuk ke dalam pintu gerbang arwah ya. Oh, nggak nyala ya? Udah nggak nyala. Bu Ina, saya kan melakukan ini perjalanan astral. Tapi saya tidak menjamin juga apakah dia benar-benar anak kamu atau tidak ya. Oh, bisa aja makhluk lain ya? Ngaku-ngaku. Sosok lain aku ngaku. Tapi makanya nih saya pastikan. Tadi saya dengar di kuping saya sebelum saya manggil Pak penonton. Dia ada kayak panggilan kecilnya Dede gitu dan segala macam. Hal-hal kayak gini nih yang harus kita lihat kebenarannya. Sih. Masukin lagi. Bisa nggak? Ya. Thank you. Coba boleh. Saya melihat di sini saya hanya menangkap informasi yang ada di sini ya, dan dia akan mengangguk iya kalau iya seperti ini. Kalau misalnya enggak, mungkin geleng-geleng. Saya mau coba tes apakah dia udah masuk buat ini Pak. Di dalam kamarnya si Adi itu ada semacam rak warna biru ya, kayak plastik biru putih gitu, kayak rak Sepatu. rak sepatu ya itu ya. Dia kasih lihat ke saya gambaran rak sepatu, gambaran rak kayak ada putihnya, ada bluenya, ada birunya, kayak gitu, dan bersusun. Kalau bukanya sudah beneran itu yang saya masuk dulu.
Saya masuk ke dalam kamarnya Adi. Di situ ada gini. Saya juga melihat adanya Yep. Di situ ada jendela ternyata ya, di kamar Adi. Betul, saya udah masuk kamar. Saya mau nanya lagi, apakah ini Adi atau bukan? Oke. Saya yakin sih nggak bisa ngomong. Dia meninggal tanggal berapa, sorry? Oh, tanggalnya aku kurang inget ya. Seingat aku pas abis lebaran sebulan. Lebaran kemarin sebulan. Coba tanya pertanyaan deh di ini. Tapi ini beneran Adi. Hadir. Bahkan saya dikasih tahu lemari rak, terus saya dikasih tahu jendelanya dekat situ. Dan saya lihat di sini, ya, sebenarnya ada tumpukan bantal-bantal sih di sana, kayak warnanya agak biru, pink gitu sebenarnya, ya kan? Itu yang saya lihat di dalam rumah kamu. Saya masuk lagi ke dalam dapur, itu berantakan banget. Dan saya masuk fokus ke tempat Adi. Ya, itu sih yang saya dapat dari informasi ini. Terus kamarnya Adi ini ada kayak semacam tempelan apa nih ya? Kayak poster apa itu ya? Itu kayak macam bola. Dia kan suka bola. Iya, dia kayak ada merchandise gitu. Terus kayak ada bentuk bola atau yang kayak gitu. Bener ya? Dia suka bola. Berarti memang benar saya sudah masuk ke dalam Adi. Ada yang mau disampaikan nggak, Ibu Ina? Ini. Tapi saya juga nggak berani janji itu asli atau makhluk jadi-jadian. Belum tahu ini Adi atau bukan. Tapi kalau bisa dites kalau misalnya iya. Dia akan ngangguk atau dia. Cuman aku ingin nanya, apa Adi meninggal karena kesalahan mama? Atau emang Ajal ya sama penyakit yang dia derita aja. Kalau ngangguk iya, kalau geleng berarti bukan. Sakit karena pesugihan ini dia jadi tumbal. Tapi kamu udah saya Dede ya? Dede, kamu udah lupain bisa maafin mama kan ya? Kenapa? Dia nggak bisa jawab, cuma bisa ngangguk atau geleng. Apa saya ada rusak sama dia? Dia manggil tahu mama. Iya, mama kan. Bu Ina, sampein aja apa yang mau disampaikan. Iya, kalau emang ini adalah Adi. Iya, sampai saya masuk ke kamar segala tadi. Itu disampaikan langsung sama sosok yang ada dalam badan penonton ini. Iya, sebelum menyesal dan nggak ketemu lagi. Iya, mumpung saat ini ada di depan Anda. Apa yang mau diomongin? Ibu mau ngomong apa? Dede, apa Dede sakit berkaitan sama yang mama lakuin? Apa enggak? Lakuin pesugihan. Jadi sakit karena pesugihan. Jadi sakit karena pesugihan.
Jadi kayak semacam tumbal gitu. Iya, semacam tumbal seperti itu. Tapi kan aku nggak ngomongin mau ngasih tumbal. Kesana enggak. Hah? Aku kan nggak ngomong mau bawa tumbal gitu. Cuma ngomong aku tuh dalam hati cuma kayak macam kayak bakar ayam. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu karena udah kesebut dalam hati tapi nggak dijalankan. Justru kayak ada harga yang harus dibayar gitu. Seorang yang kita cintai, yang paling berharga justru itu yang diambil. Ya kayaknya ya saya jadi pikiran saya cuma punya omongan itu doang. Takutnya saya nggak bawa ditukar lah. Dede. Ya kamu mau ada Dede di sini, sampein aja. Saya cuma jembatan kok. Tadi saya udah bilang ke penonton ya, lewatin jalan biru. Sekarang kalau misalnya Dede meninggal gara-gara mama, apa yang harus mama lakuin sekarang? Dia nggak akan jawab, hanya bisa angguk dan geleng. Bu, Dia kayak dirantai gitu mulutnya. Cara bebasin gitu. gini aja. Tapi ada satu message, sebenarnya gelombang otaknya dia tuh aku baca, tapi dia emang dia nggak tahu memang roh itu kayak gitu arwah. Saya menangkap dari bahasa mata batin saya. Saya ngelihat Adi atau Dede itu ya, dia kayak nggak gemar sekolah gitu, kayak biasa aja terhadap, ya kan? Dia nggak ada kayak nggak into the school. Nggak suka sekolah. Dia emang bocahnya gemarnya banyakannya main. Iya, saya ngeliat ada majalah, kemudian ada kayak gadget PlayStation atau apa itu, ya kan? Terus ada tempelan bola dan segala macam, itu dia. Dan saya udah berhasil membuktikan kalau ini adalah Adi. Mbak Ina, ini kesempatan terakhir untuk menyampaikan sesuatu. Kita nggak pernah tahu itu adalah Dede atau bukan. Kalaupun iya, apa yang mau disampaikan? Bukan pertanyaan. Apa yang mau disampaikan? Biar dia juga tenang di sana. Saya pengen meminta maaf. Silakan langsung sampaikan. Dek, mama minta maaf. Nah, kelakuan mama, Dede yang kena imbasnya. Terus untuk menebus saya dosa sama Dede, saya harus ngelakuin apa? Tampaknya waktunya sangat habis ya untuk diri. Balik kembali semula seperti biasa, lewat jalan yang warna kuning, kembali ke pintu awal. Silakan duduk di sini. Silakan duduk. Sit. Bu Ina, kamu merasakan sesuatu? Kenapa menangis? Kenapa nangis? Tuh. Tuh. Dia merasa tersiksa di sana. Kedinginan. Dia mau ibunya berubah. Doakan dia biar cepat bebas. Dia minta ibunya berubah. Kenapa, Bay? Dia tersiksa di sana. Oh. Dia kedinginan di sana. Iya sih.
Bu Ina doakan terus. Doakan terus Insya Allah. buat Dede. Jangan lupa untuk minta maaf dan mohon ampun. Kalau memang ternyata Dede mengalami hal seperti itu karena apa yang dilakuin Ibu Ina, mudah-mudahan Ibu dapat pengampunan ya. Doakan supaya dia dapat tempat yang paling mulia, supaya tenang di sana dan tidak ada korban lagi, Bu. Semoga hari ini aku cukup membantu ya, paling tidak cuma jembatan doang. Itu aja sih. Bu Ina terima kasih. Mudah-mudahan cerita Ibu Ina menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Makasih. Jangan lupa ini gimana, Ron? Dibuang dong. Dibuang. Dibuang kemana ya? Kamu sendiri yang buang. Jangan dibuang ke sungai, ntar mampet. Soalnya Dibuang ke ngambang laut. kan. Kayak gitu pasti ngambang. Iya. Dibuang, digunting-gunting, buang tong sampah. Tong sampah. Bakar. Dibakar. Nggak bisa dibakar juga nggak apa-apa. Mau bakar boleh. Jadi mendingan dibakar aja ya, lebih aman. Dan jangan lakuin lagi pesugihan. Karena kita nggak pernah tahu apa konsekuensinya. Iya. Lebih baik jangan. Terima kasih Bu Ina. Ibu boleh meninggalkan studio. Dibawa silakan barang-barang. Makasih ya. Saya makasih juga. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang, semua akan menjadi sempurna. Berikutnya akan hadir seorang pria yang bersekutu dan dikendalikan makhluk gaib. Silakan. Selamat malam, Mas Andi. Betul, saya Andi. Oke, malam hari ini kami panggil dengan nama Andi ya. Mas Andi, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau cerita tentang kehidupan saya saat bersama Ibu Tiri. Setelah kepergian Bapak, kehidupannya itu emang bener-bener kacau. Dengan omongan ngantur-ngantur gitu. Jadi seakan pengen kesel gitu, pengen mukul. Dan akhirnya saya kabur dari rumah. Ini yang mukul ibu atau bapak Tiri? Sayanya pengen mukul Ibu Tiri gitu. Karena dari sikapnya Ibu Tiri udah gak bener. Gak benernya dalam bentuk gimana Mas? Omongan atau Ya, perlakuan fisik dalam perilaku fisik juga? gitu. Dan satu kayak nguasain harta lah. Tambah lagi om. Jadi terakhirnya ya udah. Saya jenuh ngeliat semua itu kan. Jadi saya kabur. Udah ngaur lah. Akhirnya saya bingung mau kemana. Cuma satu jalan yang saya lalui itu tidur di tempat kuburan. Kuburan? Kenapa kuburan yang dipilih? Ya itu aja yang jalan yang tertentu dilalui. Jadi untuk melepas semua emosi, kesedihan. Aku boleh nanya ya Kak? Silakan. Berarti Mas memilih kuburan karena mungkin Mas ada niatan tertentu mungkin dibalik cuma tidur di kuburan? Sebenarnya sih niat tertentu sih nggak ada. Tapi saya tuh seperti didatangin sesuatu dan wujud itu nyata. Jadi wujudnya itu seperti binatang. Awalnya sebenarnya nggak ada tujuan untuk bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, sebenarnya sih nggak ada, tapi
mungkin amarah itu udah kesel, jadi nggak bisa dikontrol lagi. Jadi terakhirnya nggak tahu lah, tiba-tiba dia datang dan mau nemenin saya. Bentuknya seperti apa pas datang? Dia ada di belakang, Ada ada di di belakang sini? studio nih. Dan sampai sekarang saya dekat sama dia. Oh, jadi berteman gitu. Dan kalau sana dia tuh muncul bayangannya itu wujudnya makhluk gede warnanya merah dari hewan tersebut itu. Oh, jadi sekarang selalu ngikutin kemanapun Anda pergi gitu? Selalu saya bawa itu burung. Oke. Setelah punya ini burung seperti apa ya? Burung apa ya? Burung itu sebenarnya sih mungkin mas-mas ini takut ya ngelihatnya. Dia hitam, serem. Dan saya senang sih punya teman, sahabat seperti dia. Mau nemenin saya. Memangnya Mas sendiri nggak punya temen di dunia nyata gitu, nggak punya sahabat, atau Mas ngerasa dikucilkan atau gimana? Susah untuk memilih teman, Mbak. Sering dikecewain? Nggak ada yang sehati gitu loh. Jadi nggak bisa nyambung. Oke. Burung ini nyata. Nyata? Anda dapat dari kuburan itu? Iya. Hanya burung seperti pada umumnya, atau ada sosok lain waktu di kuburan yang masuk ke dalam burung itu? Biasanya sih susah sih untuk diceritain. Oke. Karena itu udah sebagai teman saya gitu. Tapi Anda kan bisa membedakan ya mana burung yang pada umumnya normal gitu, tapi burung yang ini agak kelihatannya beda gitu. Jadi-jadian gitu. Sama yang wujud-wujud sekarang, burung-burung sekarang. Oke, nanti biar teman kami yang bisa membuktikan dan melihat secara langsung sih. Tapi tujuan Mas Andi datang ke Menembus Mata Batin hari ini untuk apa? Saya sebenarnya sih datang di sini pengen sharing dan pengen dapatkan solusi bagaimana. Aku nggak tahu wujud itu selalu nongol terus di hadapan saya gitu. Saya agak bingung sih nih, masih belum kekumpul nih teka-tekinya, puzzle-nya belum kekumpul gambarnya. Ada sosok, ada burung. Ini dua yang berbeda ya? Ya, Dua hal yang berbeda. ya. Yang mau Anda benar-benar hilangkan adalah sosok yang tinggi besar hitam itu. Semuanya. Tapi katanya tadi Mas bilang temen-temennya Mas merasa ada teman dengan kehadiran Si wujud burung. tersebut. Sekarang Mas ingin dihilangkan, itu alasannya apa? Saya tuh bawaannya kadang kalau untuk bertemu sama Ibu Tim itu emosi. Jadi saya minta tolong gitu. Supaya lepas dari emosinya. Dari lepas dari emosi. Kalau bisa jauh dari yang itu. Oke, baik, kalau gitu langsung aja kami akan mengundang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.